akan mulai ibadah kita. Siapkan hatinya, siapkan buku nyanyiannya, Alkitab, dan persembahannya. Ya, kita bernyanyi datang ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Allah, titah pertama sampai titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi 367 Lingkupiku. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik dibuka Alkitabnya di rumah. Kita akan membaca ayat bulanan di bulan Februari, yaitu tertulis di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan di bulan Februari, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Adik-adik, sekali lagi adik-adik ya. Ayat bulanan di bulan Februari, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik berdiri adik-adik ya. Kita bernyanyi, ikutin kakaknya. 312 Jalan Serta Yesus.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi nomor 178, Yesus berpesan. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ini adalah tahun 2022 di mana kita pertama kali ibadah online. Tapi adik-adik tetap semangat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang masih menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan yang akan bersiapkan hati dan pikiran kami, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang akan berkata-kata, supaya setiap apa yang kami dengar dan ucapkan boleh menjadi puji-pujian, hormat, syukur untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Kita baca secara bersama-sama, tapi adik-adik boleh membacanya di rumah masing-masing ya. Yohanes 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sampai sedemikian jauh firman Tuhan ini buat kita. Kakak punya satu cerita, boleh kita simak. Yuk kita lihat. Adik-adik, dari tadi cerita yang kita lihat, di situ kita lihat ada dua hal yang berbeda, dua sifat yang berbeda antara pohon mangga dengan pohon ara. Kalau kita lihat di situ adik-adik, pohon mangga sepertinya pohon yang baik atau yang jahat? Betul, pohon mangga adalah pohon yang baik. Baiknya seperti apa adik-adik? Baiknya yang pertama nih, dia mau membantu temannya, seperti burung-burung hinggap di situ, di dahan-dahannya. Dan yang paling kita lihat tadi adalah bagaimana
pohon mangga itu juga memberikan ranting-rantingnya atau dahan-dahannya untuk lebah-lebah bisa membuat sarangnya. Dan burung-burung bernyanyi di tempat mangga, di pohon mangga, itu membuat pohon mangga sangat juga bersuka cita. Jadi ada hal-hal yang baik, mau menolong dan membantu. Dan dia juga mau menjadi tempat sandaran buat teman-temannya yang lain. Itu adalah pohon mangga. Berbeda dengan pohon ara, adik-adik. Kalau kita lihat tadi, pohon ara nggak suka. Dia nggak suka diganggu. Dia nggak suka dahannya ditempati oleh binatang-binatang lain seperti burung dan lebah. Dia tidak mau diganggu ketika lebah itu bunyinya yung 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 yung, atau burung yang bernyanyi bersiul. Tapi pohon ara tidak suka dengan itu semua. Nah, dari gambaran dua pohon ini, adik-adik, kita lihat bahwa aplikasi daripada firman ini terlihat dari dua pohon yang tadi diilustrasikan. Pohon mangga diilustrasikan sebagai anak-anak terang, dan pohon ara diilustrasikan dengan anak-anak yang gelap. Coba kalau adik-adik disuruh memilih, adik-adik suka yang pohon mangga atau pohon ara? Betul, pasti adik-adik sekolah minggu HKBP Immanuel akan memilih untuk hidup di dalam terang, seperti yang dilakukan oleh pohon mangga. Menjadi yang baik, disenangi teman-temannya, kemudian mau menolong teman-temannya, juga mau menjadi tempat sandaran. Artinya ketika temannya bercerita atau mengungkapkan sesuatu, dia menjadi tempat curhat, bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar buat teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian memilih pohon ara, hidup di dalam gelap, coba bayangkan bagaimana anak Tuhan yang hidup di dalam kegelapan. Apakah ada anak Tuhan yang hidup di dalam gelap? Tentu tidak. Coba tutup mata kalian, tutup mata dan rasakan apa yang kalian rasakan. Pasti tidak bisa melihat apa-apa. Kalian tidak tahu di mana jalan menuju kamar mandi, di mana jalan menuju pintu keluar, di mana jalan menuju dapur dan lain-lain. Tapi ketika kita membuka mata kita melihat dan berjalan di dalam terang, kita tahu di mana itu jalan keluar, pintu keluar, di mana itu meja belajar, di mana itu ke gereja, di mana itu warung atau hal-hal lain yang bisa kita tuju. Jadi Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi anak-anak yang berjalan di dalam terang. Tentu yang berjalan di dalam terang adalah anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan kita, anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda, menjadi anak-anak terang. Bagaimana sih caranya kita menjadi anak terang? Bagaimana sih berjalan di dalam Tuhan itu? Nah, hal-hal yang dilakukan oleh anak Tuhan berjalan di dalam Tuhan adalah menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhkan seluruh larangannya. Jadi kalau perintah Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah perintah Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Jadi kita bisa loh melakukan hal yang sangat-sangat kecil pun itu sangat menyenangkan hati Tuhan kalau kita lakukan dengan sukacita. Contohnya, ketika kita di rumah, hal yang paling sering kita lakukan adalah usil sama abang atau kakak. Kedua, kita tidak suka mendengarkan perintah orang tua. Itu salah atau baik atau salah, adik-adik? Tentu tidak baik ya, adik-adik ya. Tuhan ingin supaya kita dengar-dengaran sama orang tua, kita mau mendengarkan nasihat orang tua, kita berbaikkan dengan abang atau adik, dan kita juga hidup bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita dengan penuh sukacita. Jangan cari musuh, adik-adik ya. Kita harus mencari teman dan sahabat. Dan banyak orang nanti akan tahu
bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus adalah hal yang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena kita berperilaku baik, karena kita berperilaku baik adik-adik di dalam sikap kita sehari-hari. Jadi orang lain akan melihat, siapa nih? Kenapa nih dia bersikap seperti itu? Kok dia baik ya? Kok dia rajin ya? Kok dia nurut ya sama orang tua? Kenapa? Ayo, karena kita tinggal di dalam Tuhan, kan? Karena kita hidup sebagai anak-anak terang. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita berjanji bahwa kita akan menjadi anak-anak terang. Memasuki tahun 2022, masih minggu pertama di bulan Februari. Yuk, kita semua menjadi anak-anak terang. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup dengan doa, kakak ada aktivitas. Kalian ambil secari kertas, kemudian boleh lipat menjadi 2. Kemudian kalian tuliskan ayat Alkitabnya, Yohanes 8 ayat 12. Kalian boleh kreasikan seperti apa. Lalu tulis di sini, di sebelah sini tuliskan hal-hal yang baik yang mau kalian lakukan tahun ini. Misalnya, saya akan membantu mama. Terus ada lagi, saya akan mengurangi main HP. Atau ditulis lagi, saya akan menjadi anak baik. Nanti akan banyak catatan di sini. Hal-hal yang baik yang akan kalian lakukan di tahun 2022. Terus jangan lupa kasih juga pensil warna, diwarnain atau digambarin kembang ataupun hal-hal lain, sehingga sangat baik dan indah sekali untuk dilihat. Nanti kalian tunjukkan sama kakak-kakak guru sekolah minggu hasil kalian, kreasi kalian. Dan jangan lupa, kalian nanti hasilnya itu ketika sudah dinilai oleh guru-guru sekolah minggu, kalian berikan kepada orang tua kalian dan kasih bilang kepada orang tua bahwa, Mak, Pak, ini adalah janji aku untuk tahun ini untuk menjadi anak-anak terang. Jadi kita tutup firman Tuhan pagi ini, kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan. Di dalam kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada ibadah sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda secara online. Terima kasih Tuhan buat janji Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak terang yang menyukakan hati kedua orang tua kami, keluarga kami, dan terlebih kami boleh menyukakan hati Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh kecemasan kami, kekhawatiran kami pada masa-masa COVID ini. Biarlah itu boleh kami lalui Tuhan, karena penyertaan Tuhan kepada kami. Berikan kepada kami semua kesehatan, sehingga kami boleh melalui masa-masa ini dengan penuh sukacita. Berkati gerejamu, berkati pendeta, parhalado, guru sekolah minggu, dan seluruh jemaat HKBP Immanuel Kandang Roda, agar senantiasa selalu di dalam keadaan sehat dan sukacita. Bapa di surga, kami teringat buat teman-teman kami yang saat ini belum bisa mengikuti ibadah secara online. Apapun yang terjadi atas mereka, biar Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, sehingga minggu depan kami boleh bersekutu kembali untuk kami boleh ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak terang. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan. Kita akan bernyanyi, Aku Anak Terang dan Yesus Terang Dunia. Semangat ya adik-adik.
terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap selalu kasihmu sampai ujung dunia. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita dengan sukacita. Kita bernyanyi nomor 179, Neng Marsinondang Muluku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
Tuhan Yesus memberkati.